Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara penghasil kopi terbesar di dunia dan bahkan diakui sebagai pemilik kopi beraroma khas dan berbeda. Sebenarnya makin banyak masyarakat Indonesia yang tahu bahwa di luar itu kopi kita itu diakuin gitu loh. Tapi kenapa di Indonesia sendiri itu kayak belum ya. Nah, jadi kan kopi Indonesia itu raja di negaranya sendiri gitu loh. Padahal orang bilang bahwa kopi Indonesia adalah kopi yang paling beraroma gitu loh. Komunitas Kopiku adalah satu dari sebagian orang yang menikmati kekhasan aroma kopi Nusantara. Dengan berkumpul dan meminum kopi, kenikmatan hidup kian terasa. Tim Liputan Megapolitan. Ya, berkumpul bersama keluarga menjadi momen yang sangat menyenangkan bagi sebagian orang. Karena saat itulah semua orang dekat bisa bertemu langsung dan mengungkapkan bentuk kasih sayangnya. Restoran berkonsep keluarga yang satu ini bisa menjadi referensi menarik loh untuk dikunjungi. Membutuhkan tempat menarik dan nyaman untuk berkumpul bersama keluarga besar, di Cafe Safari yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini menjadi referensi yang pas untuk momen tersebut. Kafe yang awalnya berdiri di Australia sejak tahun 1980-an ini memang lebih banyak menjadi tempat berkumpulnya para orang tua yang ingin menghabiskan waktunya bersama teman atau keluarga besar. Dan tak dinyana, tempat ini pun dikelola oleh manajemen keluarga. Tapi selama kita sekolah dari umur 7 tahun itu udah kerja, udah jadi kasir, kalau nggak kasir ke bar, ke dapur cuci piring juga, angkat piring semua. Jadi kita emang tahu kerjanya itu gimana buat bangun restoran dan how does it feel to be an employee, not only an employer. Menu yang hadir seperti chicken stick lemon pepper sauce inilah yang menjadi favorit para tamu. Sedap ya. Nah, gimana caranya kita bisa terusin restoran kita bisnis itu with a family concept? For me personally, I think the main thing is respect. Kalau kita bisa respect diri sendiri sama omong kita di pas bisnis, pas kita kerja itu profesional. Di kafe ini pun disediakan lantai dansa dan instrumen keyboard untuk menghibur para tamu. Enak ya untuk ibu-ibu rumah tangga karena dia itu bukanya sekitar jam 11 siang. Karena ibu-ibu kan kalau malam nggak bisa keluar rumah ya. Waktunya terbatas. Jadi kalau siang ini kita setelah selesai di rumah bisa misalnya arisan kita ngadain di sini gitu kan. Safari Cafe ini sebetulnya saya sih pertama, tapi kami mendengar dari yang lain bahwa ini tuh comfortable tuh menyenangkan gitu, cozy, enak. Membuat tamu betah dan akan datang kembali menjadikan kafe ini berupaya keras untuk melakukan pelayanan terbaiknya. Walau manajemen dipegang oleh keluarga, namun komunikasi yang baik membuat tempat ini terbilang sukses sejak puluhan tahun lalu. Tim Liputan Megapolitan. Festival Gunung menjadi momen mengenalkan budaya lokal ke generasi muda. Ikutin informasinya sesaat lagi. Kisah para petualang kembali siap menghentak setiap pekan Anda. Do you wanna know who the next stand-up hero is? Saya itu gusar ya. Kadika, nyong. Konsentras. Komedi Indonesia. Apaan? Stand Up Comedy Indonesia Season 4, Kamis 16 Januari pukul 22. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Dua pesaing di dunia nyata. Dalam kuis versus. Anda dukung siapa? Versus. Di Kompas TV. Ya,
Masih bersama Megapolitan, saudara, kekayaan budaya yang melimpah ternyata tak membuat anak bangsa mengenal secara keseluruhan. Dengan Festival Budaya 7 Gunung berikut ini diharapkan generasi muda semakin mengenal budaya khas Jawa Barat yang terdiri dari belasan suku. Indonesia tak pernah cukup untuk menyebutkan beragam kekayaan budayanya yang begitu meriah. Dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki ribuan suku yang tinggal di wilayah terbuka dan juga pedalaman, termasuk budaya dari suku pedalaman Jawa Barat yang terletak di kaki gunung. Festival Budaya 7 Gunung ini menjadi momen mengenalkan budaya khas lokal Jawa Barat yang sukunya berada di Gunung Pangrango atau Gunung Salak. Seperti pencaksilat Maempo dan Sera ini, seni bela diri yang diturunkan dari nenek moyang menjadi kebanggaan yang tak dimiliki negara lain. Belum lagi budaya topeng Banjet. Teater tradisional asal Bogor, Jawa Barat menjadi daya tarik tersendiri. Tak ketinggalan Lisung Edan, si barong sakral yang dianggap keramat ini. Berbagai tarian pun dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Jadi untuk Kabisat Gunung itu adalah event seni dan budaya yang menampilkan seni dan budaya dari seluruh Jawa Barat, utamanya dari 7 gunung yang utama. Jadi tujuannya adalah untuk memperkenalkan seni budaya yang orang belum kenal atau orang belum mengetahuinya. Gerak silat tapi dibantu dengan ada tabuh, ada dogdog, ada angklung, ada keprak, ada kokol. Kita permainan silat, boyong salah satu orang yang kita lempar-lempar ke atas sambil nari di atas. Menghibur orang sini. Hiburan sini kan jarang ada, jadi sekalinya ada orang sini sangat menghibur. Kayanya budaya Indonesia tak bisa ditandingi oleh negara lain. Namun sayangnya kemajuan teknologi dan masuknya budaya barat yang kian gencar membuat kecintaan terhadap budaya sendiri terus memudar. Tim Liputan, Megapolitan. Ya, saudara, masih membahas dari salah satu kebudayaan bangsa, banyak generasi muda yang tidak mengenal alat musik tradisional seperti angklung. Namun, bagi sebagian orang, warisan budaya ini terus digalakan agar tetap lestari walau digempur berbagai jenis alat musik berteknologi tinggi. Inilah kegiatan yang coba dilakukan penyelenggara acara untuk kembali memopulerkan alat musik khas Jawa Barat, angklung. Dengan memadukannya bersama lagu masa kini, irama angklung terdengar mengalun. Para pelajar di Bogor, Jawa Barat secara bersama-sama menggoyangkan bambu untuk menghasilkan lantunan seperti Gangnam Style yang sempat populer beberapa waktu lalu. Angklung ini banyak tidak dilirik oleh siswa. Karena kebanyakan siswa sekarang lebih pedulinya kepada nasional-nasional yang sifatnya mungkin bukan tradisional. Padahal Indonesia bangga punya angklung yang sudah diakui oleh internasional. Makanya kita berharap mudah-mudahan dengan adanya momen seperti ini, kita mengundang ada sekitar 6.000 siswa, walaupun tidak semua hadir, kita berharap menjadi momen yang sangat fenomenal buat Bogor pada khususnya untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Angklung menjadi alat musik yang terdiri dari pipa-pipa bambu yang dipotong ujungnya dan diikat bersama dalam suatu bingkai, digetarkan untuk menghasilkan bunyi. Apa sih yang membuat tertarik untuk belajar bermain angklung? Enak aja, terus kalau saya jadi kompak, jadi gitu. Apa sih yang membuat kamu tertarik belajar angklung? Enak aja suaranya, suara musik beda sama musik modern yang sekarang ini. Kamu sendiri emang suka bermusik atau gimana? Ya suka sih, tapi nggak semuanya. Nggak takut tuh ketinggalan zaman ya, sekarang kan lebih seneng modern dibanding ini. Enggak dong, melestarikan budaya sendiri.
Walau sempat ditinggalkan, kini para pelajar mulai kembali belajar mencintai warisan budaya Indonesia yang telah terdaftar sebagai karya agung warisan budaya dari UNESCO sejak November 2010. Tim Liputan Megapolitan. Ya, saudara, salah satu cara yang unik ya dan menarik tentunya untuk mengenalkan angklung kepada para pelajar. Dan sekarang kita beralih ke berita lainnya, pengenalan roti dengan pilihan rasa coklat, keju atau kacang mungkin sudah biasa. Nah, roti yang satu ini apabila dimakan bisa membuat lidah Anda menari. Ya, namanya roti cane. Anda penasaran? Kami ajak menikmati lezatnya roti cane yang kaya akan rempah-rempah. Anda tahu negara India? Ya, negara di Asia Selatan ini tersohor dengan film-filmnya yang syarat dengan lagu-lagu merdu dan goyangan sensual para pemainnya. Sebut saja Shah Rukh Khan, Kajol, Aishwarya Rai hingga Kareena Kapoor yang tidak hanya menjadi idola di tanah asalnya, tetapi juga penggemar Bollywood di Indonesia. India memang tidak hanya terkenal dengan karya seni ataupun artisnya. Negara berpenduduk terbesar kedua di dunia ini ternyata menyimpan khasanah kuliner yang dijamin membuat lidah menari. Salah satu kuliner khas India yang disukai adalah roti cane. Namun Anda tak perlu jauh-jauh berkunjung ke negeri Taj Mahal untuk menikmati roti cane. Di Pasar Lama Jalan Kisah Maun Tangerang inilah roti cane dijual. Dengan menggunakan resep warisan orang tua, Chandra dan suami membuat roti cane berbeda dengan roti umumnya, yaitu dipanggang. Roti cane disajikan dengan pilihan kuah beraroma seperti kuah kari kambing dan kari ayam lengkap disajikan dengan acar. Anda juga bisa menikmati roti India ini dengan menambahkan selai stroberi, selai nanas, keju, dan susu. Rasanya apa ya? Gurih, pedas, enak, kental. Terus makannya nggak pakai nasi, pakai roti cane ini. Oh, roti cane itu. Ya. Soal harga, Anda tak perlu khawatir. Roti cane ini dijual mulai dari Rp8.000 hingga Rp15.000 per porsi. Keuntungan yang didapatkan terbilang sangat lumayan. Jutaan rupiah setiap hari sudah pasti mereka bawa pulang. Namun, keuntungan bukan segalanya. Bagi Chandra, yang paling penting pembeli puas dan suka dengan rasa roti cane. Bagus, baik semuanya. Nggak pernah lah, mudah-mudahan nggak pernah bilang apa-apa. Penting bilangnya enak aja. Selain menjual roti cane, di kios ini juga disuguhkan menu masakan India lainnya seperti mie rebus berkuah udang dan martabak. Tunggu apa lagi, manjakan selera makan Anda dengan menu pilihan khas India yang kaya aroma rempah-rempah. Tim Liputan Megapolitan. Wow, roti cane sangat enak sekali ya pemirsa, sangat menggoda. Roti cane tidak hanya terbuat dari kuah kari, tapi sekarang juga sudah dimodifikasi dengan kuah stroberi dan juga kacang. Dan ya saudara, demikian Megapolitan kami sore ini. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui akun Twitter kami di @megapolitan_KTV. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Dapatkan rangkuman informasi sepanjang hari yang tetap berjati diri. Saudara, uang setara dengan 7,8 miliar rupiah sudah disita KPK. Dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung resmi ditahan KPK. Berita yang berkarakter, suguhan jurnalisme yang jujur. Kompas Petang, setiap hari pukul 17, tegas, terarah, dan menumbuhkan harapan. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Dunia olahraga selalu ada sisi menarik di dalamnya. Halo Sport Lovers,
Saya Jabrianti, saya Fenilia. Tanpa basa-basi kita simak 3 berita utama hari ini. Olahraga artinya bukan cuma kompetisi, tapi tekad dan niat. Kompas Sport setiap hari pukul 6.30 dan 18 di Kompas TV. Do you want to know who the next stand-up hero is? Saya itu gusar ya. Jadika, nyong. Konsentrasi. Komedi Indonesia. Apaan? Stand Up Comedy Indonesia Season 4, Kamis 16 Januari pukul 22. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Demokrasi inti pokoknya tentu partisipasi seluruh masyarakat. Dan partisipasi seluruh masyarakat itu baru bisa apabila dia mengetahui, dia suka, dan dia ingin serta. Dan disinilah peranan media yang harus kuat di sini. Karena dengan 240 juta orang kan tanpa media yang baik, yang menyebarluaskan hal itu kan tidak bisa dicapai. Indonesia 1, Kompas TV. Teguh Karya. Seniman kawakan yang memilih untuk melajang seumur hidupnya. He is the real master for cinematography, dan Indonesia membutuhkan sutradara-sutradara baru yang bisa menjadi Teguh Karya berikutnya. Memoir, episode Teguh Karya. Selasa 7 Januari pukul 20. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Putuskan pilihanmu. Siapa orang di sekitarmu yang paling pintar? Halo, saya Nino Fernandes dan inilah Smart Face. Are you smart enough? Ada waktu sebentar? I'm just gonna ask one. Bersama Nino Fernandes, saksikan Smart Face. Betul, Pak. Mulai 13 Januari, setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Dunia olahraga selalu ada sisi menarik di dalamnya. Kompas Sport setiap hari pukul 6.30 dan 18 di Kompas TV. Saat Anas Urbaningrum kembali tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK pun mengancam akan menjemput Anas secara paksa. Sudahkah PDI Perjuangan menentukan siapa calon presiden yang akan mereka usung? Kami sajikan wawancara khusus dengan Megawati Soekarno Putri. Trofi Piala Dunia dibawa keliling dunia dan kini tengah berada di Indonesia. Saudara, panggil paksa akan jadi jurus pamungkas KPK jika dalam pemanggilan mendatang Anas Urbaningrum kembali tidak hadir. 2 kali sudah Anas mangkir diperiksa KPK yang tengah sibuk menyelidiki kasus megaproyek Hambalang. Apa sebenarnya alasan Anas? Selain informasi seputar pemanggilan Anas Urbaningrum, kami juga akan menyajikan beragam informasi pilihan, termasuk seputar sidang terhadap mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini yang dipenuhi suasana emosional. Saya Teguh Parvinanda. Saya Denta Mirakusuma dan inilah Kompas Petang selengkapnya. Saudara, setelah sempat naik ke angka Rp138.000 per tabung, harga LPG 12 kg saat ini turun ke Rp110.000 per tabung. Para penjual gas LPG kini merugi karena harus menjual sisa stok tabung LPG 12 kg dengan harga baru yang sudah diturunkan.
Di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, agen penjualan gas LPG merugi karena menjual stok tabung LPG dengan harga Rp110.000. Padahal kemarin, tabung yang sama dijual dengan harga Rp138.000. Dan dengan harga baru ini, para penjual mengaku masih mendapat keluhan dari pembeli yang merasa harganya masih mahal. Meski pemerintah secara resmi telah menurunkan harga LPG 12 kg menjadi Rp82.000 per tabung dari harga sebelumnya Rp117.000, di sejumlah daerah harganya masih tinggi. Di Ambon misalnya harga LPG tabung 12 kg di tingkat pengecer bahkan mencapai Rp200.000. Di Maluku dan Maluku Utara hari ini masih berlaku harga LPG tabung 12 kg di angka Rp160.000 hingga Rp170.000. Selisih harga untuk kedua wilayah ini terjadi karena ada biaya transportasi dari stasiun pengisian LPG di Surabaya ke kota Ambon dan Ternate. Menurut pihak Pertamina untuk wilayah Maluku dan Papua, belum diberlakukan konversi minyak tanah ke gas, sehingga LPG yang dipasok ke Maluku masih dikenai biaya transportasi. Sementara di tingkat pengecer, LPG tabung 12 kg masih dijual dengan harga Rp200.000 karena mereka sudah terlanjur membeli dengan harga lama. Di Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah pangkalan LPG masih menjual tabung 12 kg dengan harga Rp135.000. Para pemilik pangkalan mengaku belum mendapat pemberitahuan tentang penurunan harga dan tidak mau menurunkan harga. Di Semarang, Jawa Tengah, agen LPG mengaku merugi puluhan juta rupiah karena persediaan ratusan tabung LPG 12 kg yang dibeli dengan harga lama kini harus dijual dengan harga baru. Harga yang sebelumnya Rp122.000 kini harus diturunkan ke angka Rp89.000. Agen-agen yang merupakan mitra Pertamina ini mengaku akan tetap mematuhi harga baru yang ditetapkan Pertamina dengan harapan di tingkat pengecer harga juga akan turun. Tim Liputan Kompas TV. Menanggapi harga LPG tabung 12 kg yang mengalami penurunan, sejumlah warga masih mengeluhkan harga yang baru. Beberapa dari mereka merasa menganggap harga baru masih cukup tinggi. Berikut kami hadirkan tanggapan warga. Kalau menurut ibu rumah tangga ya gitu kan ya, kalau uang segitu juga masih berat kelihatannya sih ya. Dari harga 85, 110 berarti masih 25.000 ya? Iya. Nah 25.000 naiknya. Paling tidak ya standar mungkin 100 kali ya kalau emang mau naik. Sebenarnya masih kurang mengena ke masyarakat ya Mas. Masalahnya gini, dari segi pendapatan masyarakat, terus pengeluaran, maksudnya pengeluaran itu kita konsumsi berapa, terus pengeluaran berapa. Kalau menurut saya masih memberatkan banget ke masyarakat Mas. Kita kan pengusaha kecil ya, jadi kayaknya keberatan lah nyampe 100, mentok-mentoknya aja 90 kayaknya udah mahal, apalagi sampai 100 lebih. Saudara, sekali lagi Anas Urbaningrum mangkir dari pemeriksaan KPK. Anas akan dipanggil paksa dan KPK kini tengah menyusun rencana baru pemanggilan Anas pada pekan ini. Anas kembali mangkir dari pemeriksaan KPK dan ini adalah kali kedua Anas tak memenuhi pemanggilan penyidik KPK terkait kasus Hambalang. Sejak pagi tidak tampak aktivitas yang berkaitan dengan pemanggilan Anas oleh KPK di kediamannya di Durensawit, Jakarta Timur. 31 Juli 2013 merupakan kali pertama KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. Kala itu Anas juga tidak hadir ke gedung KPK. Kolega Anas yang datang ke KPK membawa pesan hingga kini Anas tak paham mengapa dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang. Apakah Anas khawatir dirinya akan ditahan jika memenuhi panggilan KPK hari ini? Lebih lengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Pungki Oktavia yang saat ini berada di kediaman Anas Urbaningrum di Durensawit, Jakarta Timur. Pungki, kira-kira apa yang membuat Anas Urbaningrum tidak lagi menghadiri pemanggilan KPK hari ini? Ya, selamat petang Denta dan Teguh di studio. Jika dilihat alasan mengapa untuk kedua kalinya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mangkir dari panggilan KPK, dari yang kami peroleh pernyataan dari Firman Wijaya, kekhawatiran yang dirasakan oleh Anas Urbaningrum adalah terkait dengan sprindik yang telah dikeluarkan KPK. Surat perintah penyidikan dianggap aneh karena dalam surat penyidikan ini Anas tidak hanya diduga terkait dengan kasus Hambalang saja, namun juga terkait dalam beberapa
beberapa proyek lain. Hal inilah yang membuat Anas Urbaningrum untuk kedua kalinya hari ini mangkir dari panggilan KPK. Pada panggilan pertamanya yaitu pada Juli 2013 lalu, Anas Urbaningrum juga tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit. Dan Anas Urbaningrum ini, saudara, kuasa hukumnya tadi Firman Wijaya sempat memberikan pernyataan kepada kami bahwa kuasa hukum Anas Urbaningrum ini memiliki pandangan bahwa dalam kasus Hambalang ini terkait dengan Anas Urbaningrum, KPK terkesan memiliki permainan atau bahkan mempolitisasi dari kasus Hambalang ini. Berikut adalah petikan pernyataan dari Firman Wijaya. Itu apa yang kita sampaikan, tentu kita akan melakukan langkah-langkah hukum yang saya rasa masih proporsional, ya. Sifat kooperatif itu kan juga tidak sekedar selama ini kita menerima apa saja, tapi mempertanyakan kan boleh, sepanjang ada dasar yuridisnya, ya. Tentu saja kita berharap kasus Mas Anas ini tidak kasus yang bernuansa spekulatif, ya, karena saya rasa ini bisa ditanyakan kepada siapapun. Aspek yuridisnya agak sulit diukur kalau kasus ini di dalam sebuah surat panggilan yang merupakan produk yuridis itu menyebut istilah dan lain-lain. Ya, ini bukan sebuah ya. Ini bukan sebuah wilayah yang spekulatif, ya, dalam sebuah penegakan hukum. Kepastian hukum dan keadilan itu harus menjadi keseimbangan. Itu harapannya. Karena jangan sampai ini menjadi arena justice game, ya kan? Ya, permainan keadilan oleh pihak-pihak tertentu. Karena selama perjalanan kasus Mas Anas Urbaningrum ini kita rasakan betul, ya, ya, termasuk arah tuduhan-tuduhan yang selama ini dilontarkan. Dalam kasus Deddy Kusdinar 3 konstruksi besar, ya, saya ikuti betul, bahkan saya sudah membuatkan petanya, ya, dan akan saya ungkap kepada publik, gitu loh, bahwa fakta-fakta yang ditujukan kepada Anas Urbaningrum itu mentah. Saudara, terkait dengan mangkirnya untuk kedua kalinya Anas Urbaningrum dalam pemanggilan yang dilakukan oleh KPK, dimintai keterangan sebagai tersangka, Ketua KPK Abraham Samad sempat memberikan pernyataan bahwa nantinya KPK akan melakukan upaya paksa pemanggilan kepada Anas Urbaningrum yang telah 2 kali mangkir dari panggilan KPK. Saudara, nama Anas Urbaningrum terkait dalam kasus Hambalang setelah pada sidang dakwaan Deddy Kusdinar, yaitu mantan Kepala Biro Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga yang juga telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus ini. Pada 7 November lalu diungkapkan bahwa Anas Urbaningrum menerima dana sekitar 2,2 miliar rupiah yang digunakan untuk keperluannya dalam pengurusan atau pensuksesan Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung. Dana 2,2 miliar rupiah ini, saudara, diperoleh dari PT Adikarya dan diberikan secara bertahap mulai dari April 2010 hingga bulan Desember 2010. Dan untuk kongres ini, saudara, Anas Urbaningrum terpilih sebagai ketua dan diduga dana 2,2 miliar ini digunakan untuk saweran kepada para pendukung Anas seperti pembagian BlackBerry atau telepon pintar dan juga proses pensuksesan Anas sebagai ketua umum. Untuk kasus Hambalang ini, saudara, terdapat 6 indikasi penyimpangan mulai dari pengurusan tanah, pengurusan izin bangunan, pelelangan, kontrak tahun jamak, pekerjaan konstruksi, dan yang terakhir adalah aliran dana yang direkayasa. Denta dan Teku kembali kepada Anda di studio. Ya, terima kasih Pungki Oktavia melaporkan langsung dari rumah Anas Urbaningrum di Durensawit, Jakarta. Dan kita juga punya informasi mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad. Ini juga berkaitan dengan mangkirnya Anas Urbaningrum dari pemanggilan kedua hari ini. Dan KPK mengeluarkan ancaman jemput paksa jika Anas tidak lagi hadir dari atau pada pemanggilan berikutnya yang dijadwalkan pada hari Jumat mendatang. Dan KPK menegaskan juga siap menjemput paksa dimanapun Anas berada guna melengkapi informasi penyidikan kasus Hambalang. Dari pemanggilan kedua kan masih ada panggilan kedua, misalnya hari Jumat kita panggil nanti. Gitu ya. Tapi alasan Anas ini kan bilang katanya belum jelas statusnya, Pak. Oh, enggak ada. Gini, kita akan memanggil ulang. Jadi di dalam kuat dimungkinkan kita memanggil orang secara patuh. Kalau pada saat yang bersamaan kita sudah panggil dia secara patuh 3 kali dan dia nggak datang, maka mohon maaf, saya akan jemput paksa siapapun orang di belakangnya.
Ya, saudara, 10 bulan sudah Anas menyandang status sebagai tersangka dan hari ini untuk kali kedua Anas kembali mangkir dalam atau pada pemanggilan dari KPK. Kami akan hadirkan kepada Anda selengkapnya mengenai kasus yang membelit atau membawa nama Anas Urbaningrum. Jalan panjang menyeret Anas Urbaningrum di pusaran kasus Hambalang. Berulang kali Anas menyanggah KPK tak menyerah. Gelar perkara Komisi Pemberantasan Korupsi 22 Februari lalu mengumumkan status mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini sebagai tersangka. Berdasarkan dari hasil gelar perkara yang dilakukan beberapa kali dan termasuk hari ini tadi, dalam kaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses perencanaan pelaksanaan pembangunan sport center, pusat pelatihan pendidikan Hambalang di Desa Hambalang dan atau proyek-proyek lainnya. KPK telah menetapkan Saudara AU sebagai tersangka. Bukan kejutan besar setelah draft surat perintah penyidikan atas nama Anas bocor dan terlanjur beredar sejak 1 minggu sebelumnya. Anas pun angkat bicara. Saya baru mulai berpikir